Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah kepada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC. Misi kami adalah menyebarkan berita sukacita tentang akan segera kembalinya Sang Juru Selamat sebagaimana yang disampaikan di dalam nubuatan. Saya Mario Nugraha dan telah bergabung dengan saya ada sahabat saya Doni Alexander. Selamat bergabung para pendengar, terima kasih telah mendengarkan siaran kami kembali. Oh iya, saya sangat senang dengan program yang kita rencanakan hari ini. Kita akan berbicara tentang iman. Kita akan membagikan beberapa langkah praktis dan sederhana yang dapat Anda lakukan untuk memelihara dan mengembangkan iman dalam hidup Anda. Oke, bagi para pendengar yang sudah pernah mendengarkan siaran kami sebelumnya, Anda tahu bahwa di WLC kami lebih suka jika memungkinkan untuk menggunakan nama pribadi Sang Pencipta. Nah, para pendengar, Kitab Suci memberi perintah kepada kita dengan berkata, "Panggillah nama Tuhan." Tetapi bagaimana Anda dapat melakukannya jika Anda tidak tahu siapa namanya? Dan sebenarnya kata-kata itu tidak tertulis. Panggillah nama Tuhan. Di dalam bahasa yang asli, yaitu bahasa Ibrani, namanya disebutkan secara langsung yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Jadi Alkitab sebenarnya berkata, panggillah nama Yahwa. Benar, dan ada sebuah alasan bagus mengapa Alkitab mengajar kita untuk memanggil nama Yahwa. Nama Yahwa berasal dari kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani, yaitu Hayya. Kita tahu orang-orang tidak terbiasa menggunakan kata kerja verb of being sebagai nama, tapi begitulah nama Bapa. Dan itu cocok. Semua kata kerja verb of being, am, is, are, was, were, be, being, been, semua kata kerja ini secara sempurna mencerminkan fakta bahwa dia adalah sumber asal-muasal segala sesuatu. Dan bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang ada dengan sendirinya. Dia adalah sosok pribadi yang sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan terus ada di masa yang akan datang. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, hal ini dengan sendirinya menjadi sebuah janji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan Anda. Dia akan selalu ada di dalam segala ruang dan waktu untuk Anda. Iya, nama-nama Ibrani selalu kaya akan makna, ya kan? Iya. Nama Sang Juru Selamat bukanlah Yesus, namanya yang sebenarnya adalah Yahushua. Nama ini sekaligus menyatakan siapa dirinya. Dia adalah keselamatan dari Yahwa. Ya, benar Mario. Para pendengar juga mungkin akan mendengar kami menggunakan kata El atau Elohim. Ini adalah gelar-gelar dalam bahasa Ibrani yang digunakan di seluruh perjanjian lama yang merujuk pada Bapa. Nah, faktanya, Anda tentu sering menemukan kata Allah dalam Alkitab terjemahan modern Anda. Dan sebenarnya dalam bahasa Ibrani kata itu adalah Elohim. Baiklah, iman. Saya sangat senang dengan program hari ini karena iman adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan kekristenan kita. Benar Mario, tanpa iman, keraguan bukan hanya akan sekedar merayap masuk, tetapi keraguan akan masuk dan mengambil alih semua hal-hal yang vital. Sehingga tidak lama kemudian, hubungan antara jiwa kita dan Sang Pencipta pun menjadi kering. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak akan ada orang yang berkenan kepada Yahwa. Jadi, para pendengar, hari ini, Doni akan membagikan beberapa langkah praktis dan sederhana agar kita dapat meningkatkan iman kita. Oke, mari kita mulai dengan mendefinisikan secara tepat apa yang disebut iman. Sambil Anda mencari arti kata itu, saya punya cerita yang menggambarkan mengapa iman begitu penting. Saya membaca cerita ini bertahun-tahun yang lalu ketika saya membaca biografi kehidupan seorang raja Inggris. Saya tidak ingat siapa nama dari raja ini, hanya saja dia hidup di akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Ya, di sekitar waktu itu. Oke. Nah, di tanah miliknya, ada sebuah tembok batu yang ingin dibongkar. Rupanya dia berencana menggunakan bubuk senjata atau semacamnya. Namun, anak laki-lakinya ingin berada di sana untuk menyaksikan tembok itu dihancurkan, dan bangsawan ini, saya lupa namanya, telah berjanji kepada putranya bahwa dia akan memastikan bocah itu ada di sana untuk melihatnya. Jadi, apa yang terjadi, Doni? Nah, pada hari tembok itu dihancurkan, para pekerjanya tidak mendapatkan memo untuk menunggu proses penghancuran sampai anak itu datang.
Mereka pun meneruskan pekerjaan itu dan menghancurkan tembok tersebut meskipun bocah itu belum ada di sana. Saya tidak tahu apakah dia sedang ke sekolah atau kemana. Tapi yang jelas, anak itu tidak ada di sana. Lalu, apa yang ayahnya lakukan? Dalam posisi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan, Mario? Ya, pilihannya saya akan meminta maaf kepada anak saya. Saya akan mengatakan padanya bahwa orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka harus menunggu. Jadi, mereka melanjutkan pekerjaan mereka dan menghancurkan tembok itu. Iya, itu juga yang mungkin akan saya lakukan. Tapi bukan itu yang dilakukan sang ayah ini. Dia telah berjanji kepada putranya bahwa bocah itu dapat menonton pekerjaan itu, dan dia ingin putranya tahu bahwa dia dapat mempercayai kata-kata ayahnya. Jadi dia menyuruh para pekerja untuk membangun kembali tembok itu, supaya dia bisa menepati janjinya kepada putranya. Apa? Anda pasti bercanda. Dia benar-benar membayar pekerja untuk membangun kembali tembok itu, supaya dia bisa meruntuhkannya kembali. Tidak hanya untuk membayar para pekerja, dia bahkan mengeluarkan biaya ekstra untuk membangun kembali tembok itu, sehingga dia bisa memenuhi janjinya pada putranya. Orang ini tahu bahwa sebuah janji hanya sebaik keyakinan yang dimiliki orang lain terhadap kata-kata sang pemberi janji itu. Iya, itu penekanan yang bagus, Doni. Ada masa di mana kata-kata dari seseorang menjadi pengikat dirinya. Kesepakatan-kesepakatan bisnis dinyatakan sah dengan sebuah jabat tangan, tanpa dokumen atau setoran uang sebagai jaminan. Iya, benar. Dan bangsawan itu adalah seorang ayah yang sangat bijak. Dia tahu bahwa agar putranya dapat mempercayai kata-kata ayahnya, bocah itu harus memiliki keyakinan bahwa ayahnya akan selalu menepati janjinya. Baik, Mario, silakan baca definisi dari kata iman sekarang. Apa yang dikatakan di situ? Oke, di sini dikatakan meyakini, menyetujui atau menyepakati di dalam pikiran bahwa apa yang dinyatakan oleh pihak lain adalah kebenaran, dan itu didasarkan hanya pada otoritas dan kejujuran pihak yang mengatakan itu, tanpa memerlukan bukti tambahan lain. Jadi, iman, tidak lebih dan tidak kurang, adalah sebuah keyakinan mutlak bahwa apa yang dikatakan seseorang kepada Anda adalah kebenaran, tanpa memerlukan bukti lain untuk mendukungnya. Benar, dan dengan penjelasan seperti ini, Doni, saya sekarang mengerti mengapa seorang ayah yang Anda ceritakan tadi mau berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya kepada putranya. Dan saya dapat melihat Yahwa melakukan itu juga. Dia tahu bahwa iman kita pada janji-janjinya adalah sangat penting agar kita dapat memperoleh kemenangan. Jadi secara praktis, apa saja langkah-langkah spesifik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan iman kita kepada Yahwa? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa iman itu sendiri adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah. Kitab Roma pasal 12 ayat 3 memberitahu kita bahwa Yahwa telah mengaruniakan iman kepada kita masing-masing dengan ukuran tertentu. Benar. Nah, ini adalah kunci untuk meningkatkan iman kita. Mario dan para pendengar, kita memerlukan iman agar dapat mengklaim janji-janji Yahwa. Dan iman itu sendiri adalah sebuah pemberian. Itu adalah anugerah. Benar, dan saya sebenarnya sudah membaca kitab Roma pasal 12 ayat 3 ini sebelumnya, Doni. Tapi saya belum pernah memahaminya sedalam ini dengan melihatnya sebagai sebuah anugerah. Dan bahkan saya rasa saya pernah berpikir bahwa iman itu seperti sebuah pencapaian rohani yang langka, yang beberapa orang telah mencapainya, sementara beberapa yang lain belum. Anda tidak sendiri. Bruce McConkie dalam sebuah tulisannya berkata, iman adalah sebuah pemberian Yahwa yang dianugerahkan sebagai upah atas kebenaran pribadi. Iman selalu diberikan di mana kebenaran ada. Dan semakin besar ukuran ketaatan pada hukum Yahwa, maka semakin besar pula iman yang dianugerahkan. Kata-katanya terdengar benar, tapi... Saya tahu, tapi kata-katanya mencampur adukan kebenaran dengan kesalahan. Itulah masalahnya. Adalah benar bahwa iman adalah sebuah anugerah. Tetapi adalah salah jika iman dianggap sebagai sebuah hadiah yang diberikan kepada orang percaya sebagai upah atas kebenaran pribadinya. Iya, karena itu bertentangan dengan kitab Roma pasal 12 ayat 3 yang mengatakan bahwa Yahwa telah memberikan karunia iman kepada setiap orang. Dan kebenaran pribadi bukanlah prasyarat untuk mendapatkan iman itu. Baik, Mario dan para pendengar, pikirkan ini. Misalkan, ada seseorang yang telah membuat beberapa pilihan yang buruk, dan karena tindakan-tindakannya, dia akhirnya masuk penjara. Ketakutan, stres, itu semua sangat membebaninya, dan di masa-masa yang sulit itu, dia berbalik kepada Yahwa. Nah, Anda tentu tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah orang benar. Iya, tentu tidak. Jadi, pada saat dia butuh pertolongan, saat dia merasakan betapa dalamnya dia telah tenggelam, dan dalam kondisi itu, dia berpaling kepada Yahwa dan berdoa, Bapa, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apakah kemudian Yahwa akan menolak menambahkan imannya hanya karena dia tidak memiliki kebenaran pribadi? Tentu saja tidak. Dan faktanya seluruh gagasan yang mengatakan bahwa iman adalah sebuah hadiah yang diberikan sebagai upah atas kebenaran pribadi sebenarnya bertentangan dengan kitab Roma pasal 3 ayat 10 hingga 12. Dengarkan ini. Di sini dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Yahwa.
semua orang telah menyeleweng. Begitulah. Jadi gagasan bahwa iman adalah sebuah pencapaian rohani khusus adalah salah. Ya, iman diperlukan untuk mendapatkan kemenangan. Iman itu penting. Tapi iman juga merupakan sebuah anugerah ilahi. Nah, Mario, tadi Anda sudah sempat mengutip kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi itu hanya bagian pertama dari ayat tersebut. Tolong buka kembali dan bacakan ayat itu secara lengkap. Ayat ini dapat menjelaskan perihal yang sedang kita bahas. Oke, saya sudah mendapatkannya. Di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Yahwa. Sebab barang siapa berpaling kepada Yahwa, dia harus percaya bahwa Yahwa ada dan bahwa Yahwa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika Anda ingin meningkatkan iman Anda, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mendatangi Yahwa dalam doa dan meminta lebih banyak iman kepadanya. Anda tidak dapat menyenangkan Dia tanpa iman itu. Dan itu juga bukanlah sesuatu yang dapat Anda usahakan sendiri dalam diri Anda. Iman adalah memang sebuah karunia, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa Anda minta. Saya pikir adalah penting untuk menyadari bahwa karena ini adalah sebuah karunia, maka kita perlu menerimanya jika kita menginginkannya. Yahwa tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima pemberiannya. Kita memiliki kemampuan untuk menolak pemberiannya, dan kemampuan ini adalah sebuah hak yang diberikan oleh Yahwa sendiri. Jadi, jika Anda menginginkan lebih banyak iman, saya pikir adalah penting untuk membuat pilihan sadar untuk tidak hanya meminta lebih banyak iman, tetapi kita juga perlu menerimanya. Ya, benar. Dan ingat juga bahwa iman bukanlah perasaan. Saya rasa disinilah banyak orang menjadi bingung. Mereka berasumsi bahwa jika mereka memiliki iman, maka bersamaan dengan itu, mereka juga akan memiliki perasaan yang nyaman dan menyenangkan. Tapi itu sama sekali bukan iman. Ingat definisi iman yang Anda sudah baca, Mario? Iya, iman adalah persetujuan atau kesepakatan pikiran bahwa apa yang dikatakan oleh pihak lain adalah benar, tanpa membutuhkan bukti lain. Dibanding dengan percaya, iman itu satu tingkat lebih tinggi, Doni. Iya, benar. Karena keyakinan atau kepercayaan di level itu hanya datang ketika Anda sudah cukup mengenal pihak lain itu, sehingga Anda dapat mempercayainya. Jadi, itulah langkah selanjutnya untuk meningkatkan iman Anda, mengenal Yahwa secara pribadi. Oh, benar. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, maka itu bukan tentang apa yang Anda ketahui, tetapi tentang siapa yang Anda kenal. Kita belum banyak berbicara tentang hal ini, tetapi kitab Yehezkel pasal 14 ayat 20 sudah menjelaskannya. Baik, saya bacakan. Di sini dikatakan, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Elohim Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Satu-satunya cara kita dapat mengenalnya adalah dengan menginvestasikan waktu dalam sebuah hubungan pribadi dengan Sang Pencipta kita. Ini bukanlah berbicara tentang gereja apa yang Anda kunjungi, bukan juga tentang apa yang pendeta Anda katakan. Dan faktanya, dua hal ini bisa membuat orang-orang menjadi lebih sulit untuk menerima kebenaran yang baru. Pada akhirnya, ini semua tergantung pada apakah Anda mengenal Yahwa secara pribadi. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk melakukannya, Doni? Habiskanlah waktu bersamanya. Bukan hanya melalui doa singkat di pagi hari saat Anda sedang terburu-buru keluar dari pintu Anda. Baca dan renungkanlah firman-Nya. Jika Anda mengemudi ke tempat kerja Anda, dengarkan musik yang membangkitkan semangat. Jika Anda naik kereta, habiskan waktu itu dengan mengingat dan menghafal ayat-ayat Alkitab. Biarkan pikiran Anda beralih kepadanya sepanjang hari. Kenali Dia sebagai pribadi. Nah, saya senang dengan istilah ini, Doni. Mengenal Yahwa sebagai pribadi. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 8 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahwa itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi, ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan lebih dari sekedar duduk di bangku gereja 1 atau 2 kali seminggu dan mendengarkan orang lain berbicara tentang Dia. Iya benar, Mario. Satu-satunya cara agar setiap orang dapat menerima perkataan Yah sebagaimana adanya tanpa memerlukan bukti lain adalah jika seseorang telah mengenalnya pada tingkat yang sangat pribadi dan sangat intim. Nah, Mario dan para pendengar, jika Anda ingin meningkatkan iman Anda, maka Anda perlu membiasakan diri setiap hari untuk melatih iman Anda. Temukanlah sebuah janji yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan klaimlah, berdoalah dengan sangat spesifik. Seperti yang sudah biasa kita dengar, iman adalah sebuah tanaman yang akan tumbuh dengan cepat jika dirawat. Jadi, mulailah memeliharanya. Dan cara melakukannya adalah dengan memilih untuk melatih iman Anda setiap hari. Baik, saya jadi teringat dengan sahabat kita Ellis O'Brien yang pernah bercerita tentang seorang sahabatnya yang keluarganya mengalami masa-masa yang sulit. Sahabatnya itu mengambil beberapa kertas besar dan menulis janji-janji Yahwa di atasnya. Lalu dia menempelkannya di seluruh rumahnya, di pintu, di tangga,
di lemari es, dan di semua permukaan datar manapun yang dapat dijangkau matanya ketika dia berjalan di dalam rumah. Dia mengatakan bahwa itu rasanya seperti dikelilingi oleh hadirat pribadi Yahwa, seperti sebuah pelukan raksasa. Ya, saya mengingatnya. Dia berkata bahwa pada awalnya sulit untuk mempercayai 100% janji-janji itu karena kondisi bahaya yang menakutkan sedang dihadapi oleh keluarganya. Benar, jadi meskipun secara emosional dia tidak merasakan kehadiran Yahwa, namun dia dengan sadar membuat pilihan untuk mempercayai janji-janjinya terlepas dari bagaimanapun perasaannya, dan Yahwa menyelamatkan keluarga itu tanpa terluka. Nah, dampak yang dihasilkan kemudian adalah bahwa perempuan dan keluarganya itu akhirnya mendapatkan pengenalan akan Yahwa yang lebih dalam dan lebih pribadi untuk diri mereka sendiri, melebihi apa yang mereka sudah alami sebelumnya. Ya, saya yakin itu. Merasakan dan melihat sendiri Yahwa melakukan kebaikan pada kita secara pribadi sungguh akan membangkitkan iman melebihi hal yang lain. Amin, itu pasti. Baiklah para pendengar, setelah rehat sejenak, kami akan segera kembali untuk membahas lebih banyak langkah-langkah praktis untuk meningkatkan iman. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Orang-orang yang menguduskan hari Minggu menyatakan bahwa ayat-ayat di dalam kitab Galatia mengajarkan bahwa hari Sabat telah dipakukan di kayu salib. Orang-orang yang menguduskan hari Sabtu menggunakan ayat-ayat yang sama untuk mengklaim bahwa hari-hari raya Yahwa tidak lagi mengikat. Dan orang-orang mengklaim bahwa roh-roh yang lemah dan miskin yang disebutkan dalam kitab Galatia pasal 4 mengacu pada hukum orang Israel, yang mereka katakan tidak lagi mengikat orang-orang Kristen pada zaman sekarang. Namun, begitu Anda memahami apa sebenarnya yang dipersoalkan di sini, Anda akan segera menyadari bahwa Paulus mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika hukum Yahwa bisa diubah atau dikesampingkan, maka Yahuswa tidak perlu mati. Karena Yahwa bisa saja mengubah upah dosa menjadi hukuman selain kematian. Jika Anda ingin memahami surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Anda perlu mendengarkan episode radio WLC yang berjudul Paulus dan Jemaat Galatia. Apa sebenarnya yang dia maksud? Buka worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, dan gulir ke bawah dan dengarkanlah. Sekali lagi, episode ini berjudul Paulus dan Jemaat Galatia. Apa sebenarnya yang dia maksud? Di worldslastchance.com. Anda juga bisa menontonnya di YouTube. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik, mari kita lanjutkan, Doni. Ya. Nah, tadi Anda sudah mengatakan bahwa merasakan dan melihat sendiri Yahwa melakukan kebaikan pada kita secara pribadi sungguh akan membangkitkan iman. Dan itu sangat menyenangkan melebihi hal yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana hal ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Secara praktis, bagaimana kita mengecap dan melihat bahwa Yahwa itu baik? Saya pikir salah satu cara terbaik adalah dengan membiasakan diri setiap hari untuk mengklaim janji-janjinya. Jika iman adalah sebuah tanaman yang akan tumbuh dengan cepat saat dipelihara, maka mulailah merawatnya. Carilah janji yang sesuai dengan situasi Anda saat ini, dan kemudian klaimlah janji itu. Smith Wigglesworth adalah seorang penginjil Inggris yang lahir pada tahun 1859. Smith Wigglesworth, dia adalah seseorang yang cukup berpengaruh dalam sejarah awal gerakan Pantekosta. Iya, benar Mario. Dan walaupun saya tidak sejalan dengan semua yang dia yakini, tetapi dia pernah mengatakan sesuatu yang menurut saya cukup memberi pencerahan. Dia berkata, ketakutan melihat, tapi iman melompat. Nah Mario, saat Anda masih kecil, apakah ibu atau ayah Anda pernah berkata kepada Anda, lompat dan saya akan menangkapmu? Ya tentu. Apa yang Mario lakukan? Ya, saya melompat. Dan apa yang mereka lakukan? Ya tentu saja mereka menangkap saya. Itu bagus. Tapi ada kisah yang berbeda. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang ayahnya mengatakan kepadanya, lompat dan saya akan menangkapmu. Anak laki-laki itu pun melompat
dan ayahnya membiarkan anak laki-laki itu jatuh ke lantai. Wow, itu mengerikan. Itu cara yang luar biasa untuk menghancurkan kepercayaan. Iya, dan anak laki-laki kecil itu jelas terluka, baik secara fisik maupun emosional. Dan saat dia menangis, ayahnya berkata kepadanya, "Ingat ini, dan jangan pernah mempercayai siapapun." Rupanya, bocah lelaki itu adalah P.T. Barnum, seorang pemain sandiwara Amerika pada pertengahan abad ke-19. Sebuah kalimat yang secara luas dianggap sebagai perkataannya berbunyi, orang yang mudah ditipu lahir setiap menit. Itu dampak mengerikan yang timbul karena menipu seorang anak yang gampang percaya. Ya, benar. Nah, coba bandingkan itu dengan pengalaman Anda sebagai seorang anak. Pertama kali orang tua Anda berkata, "Lompat dan saya akan menangkapmu." Apakah Mario langsung melompat? Nah, jujur, saya tidak langsung melompat. Saya khawatir mereka akan menjatuhkan saya atau tidak berhasil menangkap saya. Tapi saya akhirnya melompat dan mereka menangkap saya. Oke, setelah kejadian pertama itu dan mereka kembali berkata, "Lompat dan saya akan menangkapmu," apakah keraguan yang sama besarnya masih Anda rasakan, Mario? Tidak. Saat diminta kembali, saya tanpa berpikir lagi, saya langsung melompat. Bahkan saya ingat suatu kali ayah saya hampir saja menjatuhkan saya karena dia tidak mengharapkan saya untuk melompat. Tapi dia masih menangkapku. Saya melompat karena pada saat itu saya yakin dia akan menangkapku. Dia telah membuktikan bahwa dia bisa dan dia akan melakukannya. Jadi ya, saya tidak perlu khawatir. Nah, pengalaman pribadi Anda telah mengajari Anda bahwa Anda dapat mempercayai ibu dan ayah untuk melakukan apa yang mereka katakan. Begitulah halnya dengan Yahwa. Ketika kita menemukan diri kita berada di dalam masalah dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita membutuhkan hikmat, pertolongan, pembebasan, uang, penyembuhan, pekerjaan, apapun itu. Dan kemudian kita mengklaim janjinya, memilih untuk mempercayai firman Yahwa. Maka iman kita akan tumbuh berlipat ganda. Tapi iman tidak akan berkembang jika kita tidak pernah melatihnya. Benar, dan saya suka Anda mengatakan kata latihan dalam konteks ini, Doni. Iya, iman adalah sebuah pemberian. Itu adalah sebuah anugerah, tetapi itu bekerja seperti otot, ya kan? Iya. Otot tumbuh menjadi lebih kuat ketika otot sedikit rusak. Kemudian saat otot diistirahatkan, otot tersebut tumbuh lebih kuat dalam proses pemulihan. Itulah yang terjadi pada iman. Ketika kita membandingkannya seperti sebuah latihan otot, iman tumbuh lebih kuat saat stres atau berada di bawah tekanan. Nah, Doni dan para pendengar, ini yang terjadi pada diri saya sendiri. Saya tahu terkadang saya sangat putus asa saat saya berusaha keluar dari sebuah situasi yang penuh tekanan. Sehingga proses penyelesaian masalah itu kemudian menghabiskan fokus saya ketika pada kenyataannya Yahwa mungkin mengizinkan kondisi itu terjadi supaya saya dapat melatih iman saya dan bertumbuh menjadi lebih kuat. Ya, saya pikir kita semua cenderung menjadi tidak sabar saat kita sedang mengalami stres atau sakit hati. Kita merujuk ke kitab Yesaya pasal 65 ayat 24 dan berdoa. Lihat Bapa, di sini Bapa berkata, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengar. Baik, saya memanggil sekarang. Jadi mana jawaban untuk saya? Kedengarannya benar. Saya tahu saya pernah berdoa seperti itu sebelumnya. Ya, dan dengan sendirinya, ayat ini menjadi sebuah janji favorit kita untuk diklaim. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah belajar bersabar dan merasa aman dalam segala keadaan. Menunggu Yahwa. Oke, tolong buka kitab Mazmur pasal 27. Pasal ini benar-benar membahas perihal yang kita bicarakan. Oke. Pasal ini dibuka dengan pernyataan yang terkenal. Yahwa adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahwa adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Baik, Mario, saya ingin Anda membaca bagian akhir dari Mazmur ini. Tolong baca ayat 13 dan 14 dari kitab Mazmur pasal 27. Baik, di sini dikatakan, aku tidak akan menyerah karena aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Yahwa di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Yahwa, beranilah, dan dia akan menguatkan hatimu. Ya, nantikanlah Yahwa. Ujian itu memiliki sebuah tujuan. Dan kita perlu mengingat bahwa jika kita tidak langsung menuntut pembebasan, maka kita akan semakin percaya kepada Yahwa. Bahkan sekalipun dalam kondisi di mana kita tidak melihat bagaimana pembebasan akan datang. Faktanya, persoalan-persoalan dirancang khusus untuk mengajari kita pelajaran dalam hal iman. Dan semakin cepat kita belajar untuk berserah diri, maka semuanya pun akan menjadi lebih mudah. Karena ketimbang fokus melihat kesulitan, kita akan bersyukur atas keselamatan yang kita miliki untuk melihat Yahwa bekerja atas nama kita. Kita perlu untuk mempercayainya dan berterima kasih kepadanya atas kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Benar, dan ini sangat mengenah di hati saya, Doni. Saya menjadi sadar di area mana saya dapat mempelajari kesabaran dan iman. Dan ini mengingatkan saya pada kata-kata Petrus dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Dia mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian,
seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Indah sekali. Terima kasih telah membagikan ayat-ayat itu, Mario. Ini membawa kita ke poin berikutnya tentang bagaimana cara kita meningkatkan iman. Dan itu adalah dengan bersyukur. Ketika di tengah stres, ujian, ketakutan, dan keraguan, Anda dapat mengungkapkan rasa syukur. Maka iman Anda akan diperkuat. Baik Mario, tolong bacakan kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18 untuk kita. Saya pikir bagian ini mengatakannya dengan sangat baik. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yahwa di dalam Kristus Yahusua bagi kamu. Adalah mustahil untuk menjadi bimbang di saat yang bersamaan di mana Anda secara aktif sedang memuji Yahwa. Anda tidak akan mungkin menyerah pada rasa takut ketika Anda fokus pada betapa banyaknya berkat dan penyertaannya untuk menolong Anda di masa lalu. Itu benar. Saat Anda bersyukur kepada Yahwa atas berkat-berkatnya, maka Anda tidak akan fokus pada gunung yang berada di depan Anda, tetapi pada genggaman tangannya yang akan membawa Anda mengatasi gunung itu. Saya tahu dalam pengalaman saya sendiri bahwa ketika saya fokus bersyukur dan memuji Yahwa, bahkan sekalipun di tengah-tengah kesulitan, maka saya akan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan, pintu-pintu, dan peluang-peluang yang tidak bisa saya lihat ketika saya hanya berfokus pada masalah. Pada awalnya mungkin sulit untuk mengubah fokus Anda, tetapi seiring waktu itu akan menjadi lebih mudah. Mulailah dengan membuat sebuah daftar yang berisi semua hal yang Anda syukuri. Ini adalah cara bagus yang bisa Anda lakukan sebelum tidur di malam hari. Anda meninjau kembali apa yang telah terjadi di sepanjang hari itu, dan melihat kembali bagaimana Yahwa telah memelihara Anda dan keluarga Anda sepanjang hari. Dan semakin sering Anda melakukan ini, maka iman di dalam hati Anda akan semakin bertumbuh. Ketika Anda menyadari kehadiran Yahwa dalam kehidupan Anda, ketika Anda meluangkan waktu untuk memperhatikan berkat-berkat yang terus-menerus Dia curahkan, hati Anda akan merespon dengan kasih. Karena kasih akan selalu membangkitkan kasih. Benar. Kasih itu kemudian akan meningkatkan iman Anda pada firman-Nya, yang pada gilirannya akan mengembangkan lebih banyak iman. Ini adalah sebuah proses yang indah. Itu benar. Ada satu cara yang sangat membantu saya mendapatkan iman yang lebih kuat, dan sebenarnya cara ini sangat sederhana. Kita semua dalam kondisi bagaimanapun dapat melakukannya. Dan itu adalah membenamkan diri saya dalam firman Yahwa. Ya. Baik, Doni dan para pendengar, izinkan saya membacakan untuk Anda dari kitab Roma pasal 10 ayat... Nah, ini dia, di ayat 17. Di sini dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Yahwa. Jadi, ketika Anda membenamkan pikiran Anda ke dalam janji-janji Yahwa, maka iman Anda akan meningkat. Iya, benar Mario. Itu sudah sangat jelas. Iya, jadi benamkanlah diri Anda ke dalam firman Yahwa dan iman Anda akan bertumbuh. Alasan yang indah di balik fakta itu adalah bahwa firman Yahwa mengandung kuasa supranatural untuk melakukan apa yang dikatakannya. Saya tahu kita telah membahas tema ini sebelumnya, tetapi demi para pendengar yang belum pernah mendengar konsep ini sebelumnya, mari kita bahas sedikit, Mario. Oke. Tolong buka kitab Yesaya pasal 55. Baik, saya buka dulu. Saya tahu ini adalah ayat yang sangat bagus. Ya. Benar-benar menginspirasi iman. Para pendengar, jika Anda melewatkan program kami sebelumnya yang membahas tentang cara mengakses kuasa ilahi, Anda masih bisa mendengarkannya. Kami sudah memposting file audionya di YouTube serta di situs web kami. Buka saja worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Pilih bahasa Indonesia lalu gulir ke bawah, ada 2 episode yang khusus membahas hal ini. Yang satu berjudul Janji yang Paling Kuat di Alam Semesta, episode 87, dan yang satunya berjudul Pelajari Cara Mengakses Kuasa Ilahi, episode 86. Keduanya sangat bagus. Baik, Doni. Ya. Kitab Yesaya pasal 55. Ya, benar. Bacalah mulai dari ayat 6. Baiklah, di sini dikatakan, carilah Yahwa selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahwa, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Elohim kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, ayat ini adalah sebuah janji. Kita menyembah El yang pengasih, El yang pengampun. Yahwa berkata jika kita mau kembali kepadanya, Dia akan mengasihi kita. Itulah janjinya. Sebuah janji yang bisa Anda imani sekalipun langit runtuh. Baik, Mario, baca ayat selanjutnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahwa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, selanjutnya, dia akan menggunakan sebuah perumpamaan.
Dia akan menyamakan firman-Nya dengan hujan dan dampaknya pada tanah yang kering. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia, Firman Yahwa, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia Firman Yahwa, akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan ia Firman Yahwa. akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, di sini dia sudah sangat jelas. Firman-Nya sendiri mengandung kuasa yang membuat alam semesta menjadi ada. Firman Yahwa mengandung kuasa ilahi yang maha besar untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu. Benar, kitab Mazmur pasal 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Tepat. Itulah yang menjadi alasan mengapa Yahwa tidak perlu melakukan apapun untuk mencapai kehendak-Nya. Dia hanya perlu berbicara, dan kuasa untuk mewujudkannya akan terkandung dalam firman-Nya. Jadi, kemudian saat kita membenamkan diri kita dalam firman itu, saat kita merenungkannya, tidak harus dalam sikap bersila, seperti saat bermeditasi. Intinya, kita membiarkan pikiran kita beralih kepadanya sepanjang hari. Kita bisa memikirkan firman-Nya yang kita sudah baca di pagi hari, dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kemudian, iman kita akan mulai bertumbuh. Ya, faktor lain yang menurut saya berperan di sini adalah berbicara pada diri sendiri. Nah, cara kita berbicara dengan diri kita sendiri dalam pikiran kita sendiri adalah dengan cara bermeditasi. Mengapa begitu, Mario? Nah, itu adalah bagian dari proses berpikir kita, Doni. Kata-kata memiliki kuasa. Kata-kata dapat bereaksi dalam pikiran dan emosi kita sendiri. Ketika kita merenungkan firman Yahwa, kita akan berbicara kepada diri kita sendiri dan melepaskan kekuatan iman di dalam diri kita untuk mempercayai apapun yang kita fokuskan. Saya bisa memahaminya, tapi masalahnya, kata-kata kita tidak selalu bagus. Anda benar, dan kata-kata serta pikiran negatif dapat memiliki reaksi yang sama negatifnya terhadap kita. Tetapi jika kita mengisi pikiran kita dengan firman Yahwa, dengan membenamkan diri kita sendiri pada firman-Nya, seperti yang Anda katakan tadi, dengan cara merenungkan janji-janjinya, itu menjadi sebuah pembicaraan antara kita dengan diri kita sendiri. Misalnya, ambillah kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ketika kita merenungkan firman ini, kita sedang memperkatakan pada diri kita sendiri ayat ini, sehingga itu mulai berpengaruh pada pikiran dan iman kita. Oke, saya paham. Dan karena firman Yahwa memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya, ketika Anda mengucapkan kata-kata itu kepada diri Anda sendiri, maka kata-kata itu sendiri memberi Anda kekuatan untuk benar-benar mempercayainya. Tepat. Demikianlah juga dengan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Nah, kata-kata itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Jadi ketika Anda merenungkannya, ketika Anda memperkatakannya kembali pada diri Anda sendiri, maka kata-kata itu sendiri akan menciptakan iman di dalam Anda untuk mempercayai firman Yahwa. Indah sekali. Dan semakin banyak kita belajar dan menghabiskan waktu dalam firman Yahwa, maka semakin banyak pula waktu yang kita luangkan untuk merenungkan apa arti firman-Nya bagi kita. Dan mengulangi kata-kata yang sama itu kembali pada diri kita sendiri. Sehingga iman kita semakin bertumbuh dan kita akan semakin yakin pada firman-Nya. Nah, Mario dan para pendengar, kita tahu bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Yahwa. Itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika keselamatan dan semua hal yang diperlukan untuk mendapatkannya adalah sebuah anugerah, dan memang demikian, maka itu berarti bahwa iman itu sendiri juga adalah sebuah anugerah. Kita membutuhkan iman agar kita dapat diselamatkan. Jadi masuk akal jika dikatakan bahwa iman itu sendiri juga merupakan salah satu dari pemberian kasih karunia Yahwa yang melimpah-limpah. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman? World's Last Chance memiliki lebih dari 50 artikel yang membahas tentang nubuatan.
Jika Anda ingin tahu siapa antikris itu, jika Anda ingin tahu apa sebenarnya tanda dari binatang itu, jika Anda ingin belajar tentang nubuatan di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, kunjungilah situs web kami di world/chance.com atau carilah video-video WLC di YouTube. Nubuatan adalah sebuah anugerah surga untuk generasi terakhir supaya Anda dapat bersiap dan tidak terkejut. Belajarlah hari ini di world/chance.com atau tontonlah video-video WLC di YouTube. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Oke Mario, berasal dari mana pertanyaan dalam kotak surat harian kita pada hari ini? Dari Prancis, tepatnya dari kota Bayonne. Tahukah Anda bahwa tentara Prancis adalah tentara pertama yang menggunakan teknik kamuflase? Mereka melakukannya pada tahun 1915. Betulkah? Iya. Saya baru tahu itu, Doni. Nah, ini ada sebuah hal sepele lain yang dapat Anda tambahkan ke koleksi Anda. Tahukah Anda bahwa di Prancis Anda bisa menikah dengan orang yang sudah mati? Hah? Apa saya tidak salah dengar, Mario? Iya, itu betul. Selama Anda dapat membuktikan bahwa orang yang telah meninggal tersebut bermaksud untuk menikahi Anda, maka Anda tetap dapat menikahinya sekalipun orang tersebut telah meninggal. Tapi memang Anda membutuhkan izin khusus dari presiden untuk melakukannya. Kasus terbaru yang saya ketahui adalah tentang seorang polisi Prancis yang ditembak mati sebelum dia menikah. Ini terjadi pada tahun 2017. Jadi pasangannya mendapat izin untuk menikah dengannya secara anumerta. Iya. Itu bisa bermanfaat untuk mendapatkan warisan dan semacamnya bagi pasangannya yang masih hidup. Itu masuk akal. Tetapi hal itu cukup mengejutkan ketika Anda baru pertama kali mendengarnya. Nah, inilah alasan mengapa saya menyebutkannya. Reaksi saat mendengarnya. Anda shock, bahkan merasa aneh. Lalu kemudian Anda memahaminya. Ini semua sejalan dengan pertanyaan kita, Doni. Iya. Pertanyaan ini bagus. Elena Mahno Colbert menulis, "Halo Mario dan Doni. Saya sangat menikmati acara Anda dan saya selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran Anda. Saya selalu menantikan sesi nasihat dari siaran Anda, kotak surat harian. Saya memperhatikan bahwa dari begitu banyak pertanyaan yang telah ditanyakan kepada Anda tidak memberikan jawaban langsung yang spesifik. Dan sebagai gantinya, Anda mengarahkan orang-orang pada prinsip-prinsip Alkitab. Saya menyukainya. Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah ada prinsip khusus yang sangat luas yang jika kita berada dalam kebimbangan dapat kita terapkan pada situasi apapun? Pertanyaan yang bagus. Ya, sebenarnya ada. Mario, tolong buka kitab Matius pasal 22 dan bacakan ayat 37-40. Oke. Di sini, Yahusua secara eksplisit menguraikan sebuah prinsip yang jika dipahami dengan benar, dapat diterapkan pada situasi apapun dalam kehidupan dan akan memberi Anda kejelasan dan kebijaksanaan. Bagaimana? Sudah dapat, Mario? Apa yang dikatakan di situ? Jawab Yahusua kepadanya, "Kasihilah Yahwa Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Prinsip pertama, mengasihi Yahwa dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Itu mencakup tindakan dan perilaku Anda. Jika Anda menjadikan prinsip ini sebagai panduan dalam hidup Anda, dengan berserah penuh kepadanya, maka semua hal dalam hidup Anda akan berada pada tempatnya. Anda akan dapat memprioritaskan tidak hanya kata-kata dan tindakan Anda, tetapi juga keputusan-keputusan Anda yang tentu saja akan mempengaruhi setiap area kehidupan Anda. Prinsip kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, akan memberikan kejelasan dalam setiap interaksi yang Anda lakukan dengan orang lain. Ya, saya pikir ini sangat penting dalam kehidupan rohani kita, dan ayat inilah sebenarnya yang saya pikirkan setelah membaca pertanyaan tadi, dan itulah alasan mengapa saya membagikan aturan yang memperbolehkan seseorang menikahi orang yang sudah meninggal di Prancis.
Sangat mudah untuk melihat sesuatu dalam kehidupan orang lain dan menempatkan diri kita sebagai hakim dan juri. Kita melihat orang lain dan jika mereka melakukan sesuatu yang kita anggap salah, kita akan sangat tergoda untuk menilai mereka sebagai orang Kristen yang tidak terlalu baik. Saya tahu apa yang Anda maksud, Mario. Saya punya teman yang tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di California. Ayahnya sedang sekarat karena penyakit kanker, tapi ayahnya ini tinggal di negara bagian Maine. Jadi dia meninggalkan rumahnya di Los Angeles, California, dan pergi ke rumah ayahnya di Portland, Maine, yang berjarak lebih dari 3.000 mil jauhnya, atau hampir 5.000 kilometer. Wow, itu lebih jauh dari jarak kota London di Inggris dengan Riyadh di Arab Saudi. Itu jarak yang sangat jauh untuk bepergian, namun masih tetap berada di negara yang sama. Oke, jadi apa yang terjadi, Doni? Nah, setelah keadaan ayahnya memburuk, teman saya diberitahu bahwa jika dia ingin bertemu dengan ayahnya untuk yang terakhir kalinya, dia harus segera datang. Jadi, dia pun memesan tiket penerbangan dan dia sampai di sana beberapa jam sebelum ayahnya meninggal. Nah, masalah teman saya ini muncul ketika dia meminta temannya di California untuk mengawasi rumahnya dan datang memberi makan kucingnya selama dia pergi ke Maine. Ketika temannya mengetahui bahwa dia akan terbang dengan penerbangan tercepat ke Maine, dia mengatakan kepadanya bahwa itu salah dan dia berdosa. Apa? Apa Anda serius? Mengapa, Doni? Karena penerbangannya dilakukan pada hari Sabat. Oh, Jadi temannya berpendapat bahwa dia harus memesan penerbangan selanjutnya setelah hari Sabat. Dan percaya kepada Yahwa, terlepas dari apakah dia bisa tiba di sana tepat waktu untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya atau tidak. Kebetulan, jika dia berangkat setelah hari Sabat, maka dia tidak akan sampai di sana pada waktunya untuk melihat ayahnya sebelum dia meninggal. iya, secara pribadi saya sendiri tidak suka bepergian pada hari Sabat. Maksud saya bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah tentang berpergian pada hari Sabat. Yang saya maksud adalah itu bukan waktu yang tepat untuk menghakimi dan bahkan bukan saatnya untuk mengkritik karena sahabat saya sedang berada dalam banyak tekanan dan rasa sakit. Elena Mahno ingin mengetahui prinsip luas apa yang dapat diterapkan pada setiap situasi. Nah, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri berarti Anda tidak menempatkan diri Anda sebagai hakim atas mereka. Jangan pernah. Itu bukan tugas kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Benar. Yahwa tidak meminta siapapun untuk menghakimi orang lain. Dan sekali lagi, tugas Roh Kudus untuk menyadarkan hati, bukan kita. Iya, dan saya jadi teringat dengan kata-kata Yahusua dalam kitab Matius pasal 7. Saya hampir mendapatkannya. Nah, dengarkan ini. Di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dalam matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saya suka ayat-ayat ini. Perkataannya ini menunjukkan bahwa Kristus memiliki selera humor. Dan itu meringkas masalah yang kita bicarakan ini dengan sempurna. Saya benci mengatakannya, tetapi semakin konservatif seorang Kristen, semakin dia cenderung menghakimi orang lain. Kita tidak dipanggil untuk melakukan itu. Panggilan kerja kita adalah untuk mengasihi Yahwa dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita. Dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ketika dua perintah itu menjadi asas penuntun kita, maka kita akan memiliki kejelasan untuk mengetahui bagaimana menanggapi situasi tertentu. Ya, itu bagus. Itu sangat bagus. Baiklah, waktunya untuk satu pertanyaan singkat lagi. Talib menulis dari Shah Alam, Malaysia. Dia menulis, saya sangat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang nubuatan, karena sekarang nubuatan-nubuatan sedang digenapi. Saya tahu banyak program Anda dan banyak artikel di situs web Anda yang membahas nubuatan. Apakah Anda memiliki tempat di mana Anda berbagi update terbaru tentang peristiwa terkini yang menggenapi nubuatan? Terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk menyebarkan kebenaran. Semoga Yahwa terus memberkati Anda. Terima kasih saudara, dan ya, kami memiliki tempat di mana kami memposting berita terbaru tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan nubuatan yang sedang digenapi. Buka situs web kami world/chance.com. Lihat pada menu di bagian atas dan klik tab Prophecy News. Berita yang kami liput berfokus pada perkembangan di Amerika Serikat dan Gereja Katolik Roma. Entitas ini adalah dua pemain dominan yang dipaparkan di dalam kitab Wahyu pasal 13 sebagai binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi, adalah penting untuk memperhatikan keduanya. Kita juga meliput berita apapun yang berkaitan dengan Paus Francis, karena dia adalah Paus ke-8 dan terakhir yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 17. Akhir pemerintahnya akan menjadi pertanda akhir dunia. Dan dia sudah berusia 80-an, ya kan? Iya. Inilah mengapa hitungan waktu kembalinya Yahusua tinggal beberapa tahun lagi.
dan bukan dalam beberapa dekade. Kita membahas setiap peristiwa terkini yang mendekati pemenuhan dari celaka pertama di dalam kitab Wahyu pasal 9. Celaka pertama bukanlah serangan alien tetapi serangan iblis yang ditampilkan seolah-olah itu adalah invasi alien. Di bawah rangkaian peristiwa-peristiwa ini, Paus akan tampil sebagai penyelamat umat manusia, dan semua pemimpin dunia akan menyerahkan otoritas mereka kepadanya, seperti yang sudah dinubuatkan untuk menghidupkan kembali ekonomi dunia yang runtuh. Akhirnya, berita apapun yang menunjukkan kepenuhan cawan kejahatan manusia, karena itu berarti penghakiman ilahi akan segera dilakukan. Jadi ya, kita membahas banyak hal, dan adalah baik untuk tetap mengupdate informasi tentang peristiwa-peristiwa terkini. Karena peristiwa-peristiwa inilah yang memberitahu kita di mana posisi kita dalam arus sejarah dan bahwa akhirnya sudah sangat dekat. Baiklah, terima kasih Doni. Waktu kita untuk segmen ini telah habis untuk hari ini. Para pendengar, kami senang mendengar dari pendengar kami di seluruh dunia. Tetap kirimkan komentar atau pertanyaan yang Anda miliki kepada kami. Cukup buka world/chance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Anda bahkan dapat mengirimkan permintaan doa kepada kami. Kami mendoakan setiap permintaan doa yang disampaikan kepada kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Debbie Morrison sedang berada di ujung tanduk. Dia menjadi orang tua tunggal untuk bayi laki-lakinya yang baru lahir. Dia tinggal di sebuah kota baru, jauh dari semua sanak familinya. Dia merasa sendirian dan merasa tanpa perlindungan. Ya, ketika Anda miskin dan tidak memiliki tabungan, maka akan menjadi sangat menakutkan bila terjadi sesuatu masalah. Dan begitulah yang dirasakan oleh Debbie. Dia merasa ketakutan. Amerika Serikat tidak memiliki banyak transportasi umum dan mobil tuanya tidak bisa lagi digunakan. Bagaimana dia bisa menempuh jarak 30 mil atau sekitar 48 km untuk berangkat ke tempat kerja tanpa sebuah mobil? Bagaimana dia bisa menghidupi putranya jika dia kehilangan pekerjaan? Dengan putus asa, dia berteriak kepada Yahwa, "Bapa, saya sudah mengusahakan yang terbaik, tapi hasilnya tidak baik. Saya sudah tidak berdaya. Saya membutuhkan Engkau. Tunjukkanlah kepadaku bahwa Engkau dapat memeliharaku bersama dengan anak bayi ini." Para pendengar, beberapa malam kemudian, Ben, suami dari seorang kenalannya, menelpon Debbie dan bertanya apakah dia mau menemui Ben di sebuah dealer mobil tempatnya bekerja. Ben dan istrinya Laura adalah orang Kristen baik hati yang sangat dikagumi Debbie. Dia tidak yakin apa tujuannya mendatangi dealer mobil tersebut, tapi Ben mengatakan padanya bahwa Laura akan menjaga bayinya. Debbie pun hanya bisa berserah pada Yahwa dan mendatangi tempat itu. Di dealer mobil tersebut, Ben menunjukkan kepadanya sebuah mobil yang baru saja mereka terima sebagai hasil tukar tambah dari orang lain. Itu adalah sebuah mobil SUV kesukaan para perempuan yang masih cukup baru dengan semua fasilitasnya. Mobil itu memiliki transmisi otomatis, power window, pemanas dan pendingin udara, dan radio yang berfungsi dengan baik. Mobil itu bahkan memiliki fasilitas kontrol jelajah, dan itu sangat bisa diandalkan. Debbie tentu saja langsung menyukai mobil itu, tetapi dia tahu bahwa harga mobil itu jauh dari kemampuannya. Mobil yang cantik, katanya pada Ben. Tapi saya tidak mungkin bisa membeli mobil yang seperti ini. Nah, berapa banyak uang yang kamu punya? Ben bertanya. Dengan merasa malu, dia menceritakan kepada Ben bahwa tabungannya hanya 14 juta rupiah. Hanya itu yang dia miliki, tidak lebih. Kebetulan sekali, Ben tertawa. Mobil ini harganya 14 juta. Ben menyerahkan kunci mobil itu dan meminta Debbie untuk mencobanya selagi Ben menyelesaikan surat-suratnya. Debbie berlinang air mata. Yahwa telah mendengarkan doanya. Dia telah mendengar dan menjawabnya jauh melampaui apapun yang bahkan berani dia impikan. Dia tahu dengan pasti bahwa harga mobil itu jauh lebih mahal dari 14 juta, dan dia juga tahu bahwa Ben dan Laura lah yang membayar sendiri sisanya. Para pendengar, ketika Debbie merenungkan betapa luar biasanya cara yang telah Yahwa lakukan untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak, dia menyadari bahwa itulah yang sebenarnya dilakukan Yahusua untuk kita di kayu salib.
Dia membayar jauh lebih banyak dari yang bisa kita lakukan untuk memberikan kepada kita sebuah hadiah yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri. Sebagai gantinya, Yahwa hanya meminta agar kita memberikan kepadanya semua yang kita miliki, yaitu diri kita sendiri. Bagi mereka yang berserah penuh kepada Yahwa, tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk diselesaikan olehnya. Tidak ada kesulitan sebesar apapun yang tidak dapat dia atasi. Kitab Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, "Karena Elohimku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yahusua." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, saya tahu kita sudah hampir kehabisan waktu untuk hari ini. Tetapi ada satu bagian yang ingin saya bahas sebelum kita menutupnya, dan itu ada di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-6. Nah, sekali lagi, ini ada di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-6. Oke. Ayat-ayat ini memberikan perspektif yang benar-benar unik tentang ujian-ujian dan lapisan-lapisan kesabaran yang ada di baliknya. Baiklah, di sini dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 memberitahu kita untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebagian besar dari ketekunan itu adalah bersabar dalam ujian dan terus mempercayai Yahwa ketika segala sesuatunya tampak runtuh di sekitar kita. Sebanyak kita mempercayai Dia ketika segala sesuatunya berjalan baik. Saya menyukai ayat-ayat yang baru saja Anda baca dari kitab Yakobus, karena ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa ada tujuan dari ujian-ujian kita. Benar. Tujuan itu untuk menguji iman kita, karena iman kita akan menjadi lebih kuat hanya jika iman kita diuji. Iya, sepertinya Yakobus sedang mendeskripsikan sebuah proses. Pencobaan yang menguji iman. Iman yang teruji adalah iman yang kuat. Iman yang kuat menghasilkan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dan keyakinan bekerja dalam diri kita, menumbuhkan karakter yang sama seperti karakter Yahwa. Dan perhatikan bahwa saat kita menjalani proses ini, apa hasilnya? Iman yang lebih kuat yang akan menyanggupkan Anda meminta apapun yang Anda butuhkan kepada Yahwa. Dan itulah yang kita butuhkan untuk melewati hari-hari mendatang. Ya, keselamatan adalah sebuah pemberian gratis. Iman itu sendiri adalah sebuah anugerah. Tapi jika iman kita tidak diuji, kita tidak akan tahu di mana kelemahan kita. Benar, dan tidak ada yang lebih baik dari ujian untuk mengungkapkan isi hati. Ya, faktanya kan begitu. Ya. Masalahnya Anda tidak meningkatkan iman Anda hanya dengan membangkitkan emosi yang kuat dalam diri Anda sendiri. Anda tidak meningkatkan iman Anda hanya dengan bertekad
dan bersikap tabah dengan upaya Anda sendiri. Sebaliknya, iman adalah sebuah pemberian. Itu adalah sebuah anugerah. Ini adalah hasil alami dari persahabatan yang penuh kasih dan hubungan yang dekat dengan Yahwa ketika Anda menjadikan Dia sebagai sahabat Anda. Benar, dan ini adalah realisasi yang penting untuk disadari. Mengenali Yahwa berarti mengasihinya. Ya. Paulus melihat kaitan antara seberapa baik orang percaya mengenal dan mengasihi Yahwa dengan seberapa besar iman bekerja dalam kehidupan orang percaya. Faktanya, dia menjelaskannya dalam suratnya kepada orang-orang Galatia. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 6, dia berkata, "Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yahusua Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih." Iman bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh siapapun di antara kita. Ini bukanlah upah karena menjadi orang benar. Karena kitab Roma pasal 3 dengan jelas menyatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi iman adalah selalu dan akan selalu sebuah pemberian, sebuah anugerah. Benar. Dengan bekerja sama dengan Yahwa, dengan menyelaraskan keinginan Anda dengan kehendaknya, Anda dapat dikaruniai dengan iman Yahusua sendiri, dan Anda akan mulai mendapatkan kemenangan. Benar, saya ingin mempromosikan sebuah program terbaru yang lebih membahas hal ini. Karena keselamatan adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah, maka pembenaran juga adalah merupakan sebuah anugerah. Banyak orang beranggapan bahwa hukum Yahwa sudah tidak mengikat lagi. Padahal, hukum-hukumnya masih mengikat. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ketaatan pun adalah sebuah anugerah. Setelah Anda dikaruniai oleh iman Yahusua sendiri, ketaatan secara alami akan mengikuti. Seperti iman, ketaatan bukanlah sesuatu yang bisa Anda usahakan. Ketaatan itu harus mengalir dari hati yang telah diciptakan ulang. Jika tidak demikian, maka ketaatan itu akan cacat. Para pendengar, Anda tidak harus menyangkal keabadian hukum Yahwa karena Anda tahu Anda tidak dapat mematuhinya. Dia tidak mengharapkan itu dari Anda. Ya, benar. Karena dia tahu Anda tidak akan bisa. Iya, tetapi dengan karunia iman, maka datang jugalah karunia ketaatan. Semuanya dari dan karena Yahwa. Ketika kita berserah kepadanya, Dia menuliskan hukumnya di hati kita. Nah, saya ingin Anda mendengarkan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga 19. Di sini dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Yahwa, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Yahwa mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Para pendengar, di sini dikatakan bahwa semuanya ini, jadi semua hal adalah dari Yahwa. Dan itu termasuk pembenaran dan iman yang diberikan yang membawa serta karunia kepatuhan. Semuanya dari Yahwa. Amin. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, "Sebab semua yang lahir dari Yahwa mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Para pendengar, apakah Anda ingin memiliki lebih banyak iman? Mintalah, luangkanlah waktu untuk bergembira dengan firman Yahwa setiap hari. Ya, setiap hari. Jadikanlah itu sebagai kebiasaan Anda. Kemudian, saat iman Anda diuji, bersyukurlah. Mulailah biasakan setiap hari untuk mengenal Bapa secara pribadi untuk diri Anda sendiri. Baiklah para pendengar, waktu kita sudah habis untuk hari ini, namun kami berharap Anda kembali bergabung bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.